kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memberkati hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema bagi kehidupan kami. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, yang menjadi firman Tuhan atau khotbah buat kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Bisa dibuka Alkitabnya adik-adik, atau nanti bisa baca di running text yang ada di sini ya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik semua, yang menjadi judul firman Tuhan khotbah buat kita pada pagi hari ini adalah keluarga rukun. Apa adik-adik? Keluarga rukun. Ya, benar sekali. Sebuah keluarga yang rukun, yang indah, yang damai, antara ayah, ibu, anak-anak, berapapun jumlah anak-anaknya, apakah 2, apakah 3 atau 4 dan seterusnya. Yang penting ada suatu kerukunan di dalamnya. Kalau adik-adik pernah nonton film Keluarga Cemara ya, ada lagunya yang sangat indah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, keluarga adalah harta yang paling indah, yang mana di dalam keluarga itu kalau mau terjadi sesuatu yang indah maka harus ada kerukunan antara suami istri, antara ayah kepada anak-anaknya, antara ibu kepada anak-anaknya, dan ada timbal baliknya juga antara semua pengisi atau isi keluarga tersebut. Yang indah dalam sebuah keluarga digambarkan juga dalam Mazmur Daud ini. Bagaimana Daud melihat ketika pada saat itu terjadi di mana orang-orang Israel berkumpul dan mereka akan berangkat ke Yerusalem, dan ketika mereka sedang beristirahat, mereka beristirahat dengan berkemah, dan Daud melihat bagaimana kerukunan mereka yang berkumpul satu sama lain, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tidak hanya sebuah keluarga kecil. Kalau kita dalam keluarga orang Batak ya, yang satu opung, di atas opungnya lagi, di atas opungnya lagi, dan di atas, paling atas adalah marganya ya, dan paling atas lagi orang Bataknya ya. Jadi itu semua bersatu semua, yang satu marga disatukan dengan rukun, dengan baik. Tidak ada yang bertikai, tidak ada yang bertengkar. Nah, siapa di antara adik-adik di sini yang suka bertengkar? Ya, ada? Mudah-mudahan tidak ada ya. Walaupun ada, setelah mendengar khotbah ini harus hidup rukun ya. Daud mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dilihat baik diam, rukun, ya enak. Jangan diam tapi memendam dendam. Ini yang bahaya adik-adik. Diam tapi memendam yang namanya dendam. Awas kau, nanti kubalas kau di luar. Masa seorang abang mengatakan demikian kepada adiknya, itu gak baik. Atau seorang adik berdendam kepada abangnya, kapan-kapan kucelakakan kau bang. Wah, itu bahaya. Jangan sampai ada pikiran seperti itu adik-adik. Kalau kehidupan yang rukun, yang akur itu gak boleh ada dendam adik-adik. Kalau hari ini ada di antara adik-adik yang dendam, menyimpan dendam kepada abangnya, kepada kakaknya, kepada adiknya, atau siapapun itu dalam keluarga, gak boleh adik-adik, gak boleh dendam. Karena ketika kita mendendam, ya Tuhan gak bisa berkati kita. Kenapa? Dalam hati kita ini ada dendam aja. Gimana mau diberkati? Jadi orang yang diberkati kalau ada dendam, kebencian di dalamnya. Jadi dibuang dendamnya ya adik-adik. Atau bahasa sekarang, skip. Yang namanya dendam di skip ya. Jangan ada dendam, karena kita mau rukun, akur. Kalau sebuah keluarga yang rukun, akur itu gak ada gontok-gontokan, gak ada berantem-berantaman, gak ada smackdown-smackdownan. Kalaupun main-main sebatasnya, jangan sampai nangis ya. Ya,
Lalu dikatakan lagi oleh Daud, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. Ini berbicara tentang bagaimana berkat atas kerukunan itu. Ketika orang mau rukun itu berkatnya seperti minyak di atas kepala Harun ya. Kalau seorang imam itu dia mengurapi dengan minyak lalu meleleh minyaknya ya. Ini menyatakan sebuah berkat yang terus turun dan mengalir. Dikatakan lagi seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Berbicara tentang embun, di mana salju yang mencair, cair terus dan turun ke bawah. Ya Gunung Hermon itu turun dari tempat yang tinggi ke Gunung Sion yang lebih rendah, memberkati. Orang yang lebih kuat harus menolong yang lebih lemah. Orang yang lebih berada harus menolong yang kurang berada. Harus seperti itu adik-adik, kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan yang mengatakan di sini adik-adik, Tuhan memerintahkan berkat, diperintahkan berkat kepadanya. Tidak hanya berkat jasmani, tidak hanya sekedar jasmani saja, tetapi rohani juga diberkati. Karena apa dikatakan? Kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kehidupan selama-lamanya berarti tidak hanya kehidupan di dunia ini adik-adik. Ada surga yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang mau hidup rukun. Ya adik-adik, orang yang mau hidup rukun, akur, ada surga yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang mau hidup akur, hidup rukun, hidup damai. Ya, kalau firman Tuhan dalam Matius 5 ucapan bahagia adik-adik ya. Ada yang hafal ucapan bahagia itu? Khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Di ayat keberapa itu orang yang membawa damai? Ayat ke-9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang yang suka membawa damai, bukan provokator, bukan pemecah belah, bukan tukang kompor-kompor 12 sumbu, 24 sumbu, bukan adik-adik. Jangan suka menjadi orang-orang seperti itu. Jadilah orang-orang yang suka membawa damai, yang membawa kerukunan di tengah-tengah keluarga. Mari kita mulai kerukunan itu dari keluarga kita. Keluarga kecil, nanti keluarga yang satu opung, nanti keluarga yang lebih besar lagi, tetangga kiri kanan, masyarakat, di sekolah nanti kalau udah tatap muka harus bisa menciptakan kerukunan. Enak adik-adik kerukunan. Kenapa? Kalau penuh dendam, penuh amarah, benci nih, nggak enak. Masa satu rumah tinggal satu atap, nggak cakapan, nggak ngomongan. Aduh, itu bahaya ya. Hati-hati adik, nggak bagus sekali ya. Maka mari kita sebagai anak-anak sekolah minggu berjanji adik-adik untuk bisa hidup rukun. Dan ya inilah yang menjadi ayat hafalannya adik-adik ya. Ayat hafalannya di ayat 1 ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh, nyanyian ziarah Daudnya nggak usah ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita terus diam bersama dengan rukun, sebagaimana Tuhan menjanjikan berkat melimpah kepada kita, bahkan kehidupan atau surga dijanjikan kepada orang-orang yang mau hidup rukun. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati kami, mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami mau menjadi pelopor. Mulai sejak kami kecil, mulai sejak kami sekolah minggu, kami boleh menciptakan damai, hidup yang rukun di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan tolong kami. Kalau kami hari ini ada dendam sama abang kami, sama kakak kami, sama adik kami, atau sama mama, sama bapak, Tuhan ampuni kami, agar kami boleh melepas pengampunan. Dan kami mau minta maaf kepada mereka, sehingga kedamaian, kerukunan di tengah-tengah keluarga kami boleh tercipta, karena kami memiliki hati untuk hidup rukun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan khotbah Mang Sintua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.